Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik ya. Nah, hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Good job, tandanya kalian semangat untuk belajar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa sebelum belajar. Oke, berdoa selesai. Ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Ada yang tahu? Belum tahu ya. Nah, jadi kita hari ini akan belajar tema 3 mengenai benda di sekitarku. Kalian silakan buka buku tema 3-nya. Kalian buka pada sub tema 1. Berada di halaman 1. Udah dibuka? Nah, subtema 1 itu tentang aneka benda di sekitarku. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu nanti ada teks bacaan pada subtema pertama mengenai aneka benda di sekitar kita. Nah, dari bacaan nanti kalian bisa mengidentifikasi informasi yang ada di dalam teks. Lalu kalian bisa mengamati benda-benda yang ada di dalam teks tersebut, dan kalian bisa mengelompokkan yang termasuk ke dalam benda dan bukan benda. Nah, lalu di halaman selanjutnya ada sifat fisik benda. Jadi nanti kalian bisa mengelompokkan benda-benda yang sesuai dengan sifat fisiknya. Oke, kita masuk ke dalam pembelajarannya. Silakan kalian amati benda yang ada di sekitar kalian. Coba kalian amati dulu benda yang ada di sekitar kalian. Dan saat ini kalian sedang melakukan pembelajaran jarak jauh atau melalui handphone. Jadi kalian pasti banyak dong benda-benda di sekitar kalian. Atau mungkin yang saat ini sedang ada di rumah, benda-benda yang di rumah itu ada apa aja sih? Atau yang sedang berada di luar, benda-benda yang di luar itu ada apa aja sih? Nah, coba silakan kalian sebutkan benda-benda yang ada di sekitar kalian saat ini. Ada yang mau mencoba menyebutkan? Oke, bagus. Tadi ada buku. Nah, buku. Iya benar, buku yang kalian pegang ini juga termasuk ke dalam benda. Lalu ada apa lagi? Ada pulpen. Oke, pintar. Ada pulpen. Pulpen juga termasuk ke dalam benda. Lalu ada apa lagi? Ayo disebutkan. Ada meja belajar. Oke, bagus. Meja belajar juga termasuk benda. Nah, masih banyak lagi ya benda-benda yang ada di sekitar kita. Silahkan kalian buka bukunya halaman 2. Nah, di halaman 2 ini ada sebuah teks atau wacana dengan judul benda-benda di sekitar kita. Nah, siapa nih yang mau membaca sebuah teks itu? Siapa yang mau baca? Oke, kamu Tama. Kamu membacanya dengan suara yang keras ya, agar teman-teman yang lainnya bisa ikut mendengarkan dan juga bisa ikut membaca. Oke, silakan Tama. Oke, kita beri tepuk tangan kepada Tama. Nah, jadi di halaman 2 ini ada sebuah pertanyaan yang tadi sudah dibaca oleh Tama. Apakah benda itu? Ayo, ada yang tahu apakah benda itu? Tadi di sebuah teksnya itu ada penjelasannya, benda itu apa? Oke, bagus. Jadi benda itu adalah segala sesuatu yang memiliki ruang atau menempati ruang. Nah, jadi benda itu menempati ruang dan memiliki massa. Nah, memiliki massa ini maksudnya yaitu bisa kita ukur. Oke, di sini lagi ada manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Lalu ada lagi batu, gelas, dan buku juga benda. Nah, dari benda-benda yang sudah disebutkan tadi, sini ada pertanyaan lagi. Kalian bisa melihat perbedaan dari kedua benda tersebut? Ayo, ada yang tahu perbedaannya? Nah, jadi untuk manusia, tumbuhan ini merupakan benda hidup. Sedangkan tadi yang disebut batu
merupakan benda mati. Oke, jadi perbedaannya itu untuk manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sedangkan batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Nah, ada yang tahu nggak nih perbedaan dari benda hidup dengan benda mati? Oke, jadi benda hidup itu memiliki ciri-cirinya itu seperti bisa bernapas. Lalu, dia bisa bertumbuh kembang. Lalu, tadi benda hidup ada apa lagi? Benda hidup, artinya dia bisa memerlukan makanan. Nah, ini dari ciri-ciri benda hidup ya. Ada lagi? Oke, masih banyak ya ciri-cirinya. Kalau benda mati dia tidak bertumbuh, tidak juga memerlukan makanan, dan lain sebagainya ya. Setelah itu, sini ada bagaimanakah membedakan benda dengan bukan benda? Oke, membedakan benda dengan bukan benda. Apakah cahaya termasuk benda? Nah, bagaimanakah dengan panas? Oke, di teks ini dijelaskan bahwa cahaya dan panas itu bukan termasuk benda. Kenapa? Karena dia tidak menempati ruang dan tidak memiliki massa, atau artinya tidak bisa diukur. Nah, setelah kalian membaca teks, silakan kalian amati gambar yang ada di halaman 3. Lalu setelah itu kalian lingkari yang termasuk ke dalam benda. Ibu kasih waktu ya. Sudah selesai kalian lingkarinya? Nah, di gambar ini ada 9 gambar. Nah, yang termasuk benda. Oke, panasnya api unggun. Panasnya api unggun termasuk benda apa bukan? Bukan ya, berarti tidak usah dilingkari. Lalu yang kedua ada minyak goreng. Minyak goreng termasuk benda bukan? Minyak goreng. Nah, minyak goreng termasuk benda karena masih bisa ditimbang atau masih bisa diukur. Lalu selanjutnya ada cahaya lampu. Cahaya lampu termasuk benda bukan? Bukan ya, karena tadi sudah dijelaskan bahwa cahaya itu bukan termasuk benda. Jadi salah ya kalau ada yang melingkari cahaya. Yang selanjutnya yaitu ada ember. Nah, ember ini sudah pasti dong, dia adalah benda karena bisa kita pegang, bisa kita ukur ya. Nah, selanjutnya itu ada es batu. Es batu ini termasuk benda atau bukan? Nah, jadi es batu ini juga termasuk benda. Kenapa dikatakan benda? Karena dia punya ukuran. Ya, selanjutnya itu ada balon. Balon sudah pasti termasuk benda karena bisa kita pegang ya balon tuh. Lalu ada suara. Nah, suara ini bukan termasuk benda karena tidak bisa kita ukur, tidak bisa kita pegang, tidak memiliki massa, tidak menempati ruang. Selanjutnya ada radio. Radio sudah pasti termasuk benda. Selanjutnya yaitu ada hewan. Nah, tadi sudah disebutkan ya di awal bahwa hewan termasuk ke dalam benda hidup ya. Oke. Nah, berarti di antara benda-benda ini yang termasuk benda adalah minyak goreng, ember, es batu, balon, radio, dan juga hewan. Siapa yang benar? Siapa yang benar semua nih? Gak apa-apa ya, nanti dipelajari lagi. Pintar kalian sudah bisa membedakan mana benda, mana yang bukan benda. Oke. Setelah itu kita memasuki ke dalam sifat fisik benda. Jadi nanti bisa kita kelompokkan benda dengan sifat fisiknya. Nah, yang pertama. Nah, ukuran benda ini berbeda-beda ya. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ukuran benda. Contohnya, kita kasih contoh seperti ini, papan tulis. Papan tulis ini memiliki ukuran panjang. Lalu ukurannya apa lagi? Ukurannya besar. Ya. Nah, selanjutnya yaitu ada benda apa lagi? Nih, benda spidol. Benda spidol memiliki ukurannya yang panjang, ya, memiliki ukuran panjang. Sifat fisik yang kedua yaitu ada bentuk.
Nah, setiap benda ini memiliki bentuk yang berbeda. Contohnya lagi deh, contohnya lagi tadi seperti papan tulis ini memiliki bentuk persegi panjang karena setiap sisinya berbeda. Selanjutnya yaitu ada warna. Nah, warna ini, setiap benda ini memiliki warna yang berbeda-beda ya. Banyak sekali warna yang ada di benda-benda. Nah, kita contohkan benda ini deh yang ada di depan kalian aja ya. Papan tulis warnanya apa? Warnanya putih. Oke, bagus. Nah, jadi ketiga ini tuh termasuk ke dalam ya. Nah, setelah itu kalian silakan cari benda-benda yang ada di sekitar kalian, lalu kalian kelompokkan sesuai dengan sifat fisik benda, sesuai dengan ukurannya, lalu dengan bentuknya, dengan warnanya, ya. Nah, oke, Dina, apa barang atau benda yang ada di sekitar kamu? Oke, lemari baju ya. Nah, lemari baju kamu berukuran apa? Berukuran besar. Oke, bagus. Lalu ukurannya apa lagi? Nah, ukuran lemari itu panjang ya. Lalu bentuknya seperti apa lemari itu? Lemari baju yang ada di kamar kamu atau ada di sekitar kamu. Oke, berukuran persegi panjang ya. Lalu warnanya, warna lemari kamu warna apa? Nah, lemari kamu berwarna coklat. Oke, pinter Dina. Kita kasih tepuk tangan untuk Dina. Nah, kalian sudah memahami ya. Tadi dari benda itu apa aja, lalu yang bukan benda itu apa aja, lalu selanjutnya itu ke sifat-sifat benda. Nah, setelah kalian mengikuti pelajaran hari ini tentang mengelompokkan yang termasuk dalam benda-benda, lalu kalian juga tadi mengelompokkan benda-benda tersebut sesuai dengan sifat fisiknya. Nah, Ibu punya tebak-tebakan nih. Coba kalian tebak. Ada sebuah benda. Nah, benda tersebut tidak bisa kita pegang, tetapi bisa kita rasakan. Nah, benda tersebut tidak bisa kita lihat, tetapi bisa kita cium. Ada yang tahu benda apakah itu? Oke, benar. Jadi benda itu adalah gas. Silakan tepuk tangan kalian semua. Nah, setelah dari pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran yang tadi sudah kita laksanakan? Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini mengenai benda. Nah, dari cerita tadi kan ada yang termasuk benda, ada yang termasuk bukan benda. Jadi yang termasuk dalam benda, sifat fisiknya itu tadi bisa kita ukur, bisa kita rasakan, lalu bisa kita pegang. Dan dia juga benda itu memiliki bentuk, lalu mempunyai warna. Nah, contoh-contoh benda tadi sudah kita sebutkan ya. Contohnya seperti manusia. Manusia itu kita sendiri ya, kita termasuk manusia. Kita juga termasuk dalam benda. Lalu ada hewan tadi. Setelah itu ada tumbuhan. Ada apa lagi? Ya, benar nih, ada papan tulis. Papan tulis Ibu juga termasuk ke dalam benda. Ada lagi contohnya, contoh yang paling dekat dengan kalian atau yang sedang kalian gunakan hari ini. Ada yang tahu benda apakah itu? Oke, bagus. Jadi benda itu adalah handphone. Jadi yang benda kalian gunakan untuk pembelajaran hari ini juga termasuk ke dalam benda ya, benda yang ada di sekitar kalian. Nah, selanjutnya yaitu yang termasuk bukan benda. Sifat fisiknya yaitu dia tidak memiliki bentuk, tidak bisa diukur, tidak bisa dipegang, tidak juga mempunyai warna. Nah, contoh dari bukan benda ini tadi sudah kita sebutkan apa aja tadi. Nah, contohnya itu tadi ada cahaya, seperti cahaya matahari atau seperti cahaya lampu ya. Lalu selanjutnya yaitu ada suara. Nah, suara juga tidak bisa kita ukur atau bukan termasuk ke dalam benda. Oke, bagus semua. Kita cukupkan pertemuan hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa.
Oke, berdoa selesai. Terima kasih ya untuk kehadiran kalian hari ini. Semoga ilmu yang Ibu kasih bermanfaat untuk kalian, juga bisa menambah semangat kalian untuk belajar. Terima kasih ya, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.